Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Izin pimpinan, soal equal treatment kan sudah ada di undang-undang. Ya. Saya kira bisa diselesaikan langsung. Enggak. Biar Ya, tidak menjadi setelah ini. fitnah. Aku nggak mau juga. Kalau urusan PP Batam, oke, tapi jangan kaitkan dengan saya dong. Oke, kalau itu BP Saya Batam. selama ini membuka semuanya. Saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kasus Rempang yang sempat memanas beberapa waktu yang lalu ternyata masih berbuntut. Dalam sebuah rapat dengar pendapat atau RDP antara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta beberapa waktu yang lalu, sempat terjadi tudingan dari salah seorang wakil rakyat dari fraksi Partai Golkar, yaitu Nusron Wahid, yang menuding bahwa Menteri Investasi ternyata tidak melakukan equal treatment. Dengan kata lain, tidak memperlakukan semua investor dalam situasi atau dalam status yang sama. Menteri Investasi dituding lebih mengutamakan investor dari Cina ketimbang dari negara-negara lainnya. Terkait dengan tudingan yang dinilai asal tuding, asal tuduh, dan hanya mendengarkan berita-berita sepihak, akhirnya Menteri Bahlil langsung angkat bicara. Ia mempertanyakan lebih lanjut tentang soal tuduhan atau tudingan yang disampaikan oleh Nusron Wahid itu. Situasi RDP pun tampak sangat memanas, terjadi pro dan kontra di dalam rapat tersebut. Ada yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid, tetapi ada juga dari wakil rakyat yang sebagian tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid, karena kasus Rempang yang diserahkan kepada Badan Pengelolaan atau BP Batam itu sudah memiliki undang-undang atau regulasi tersendiri. Kata-kata ini agak mengganggu kebatinan saya. Pak Nusron, saya mau tanya dulu. Coba tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Izin pimpinan, soal equal treatment kan sudah ada di undang-undang. Ya. Saya kira bisa diselesaikan langsung. Enggak. Biar Ya, tidak setelah menjadi ini. fitnah. Aku nggak mau juga. Kalau urusan PP Batam, oke, tapi jangan kaitkan dengan saya dong. Oke, kalau itu BP Saya Batam. selama ini membuka semuanya. Saya tidak pusing mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari Arab. Pimpinan, agar Jangan sesuai sampai agenda saya udah kerja benar dibilang itu nggak ada benar. di undang-undang, Nggak mau saya. pimpinan. Oke. Kalau saya temukan di lapangan ada implementasi yang tidak equal treatment, harus saya sampaikan. Ini hak konstitusional saya menyampaikan suatu hal yang saya anggap tidak equal treatment. Ya disampaikan aja Pak. Nggak Mungkin apa-apa, juga- disampaikan aja Pak. Ya kan? Nggak ada, kita Pertama, kawasan industri PT Wiraraja dicabut. Di mana? Di mana? PT Wiraraja dicabut Dicabut oleh? oleh BP Batam. Oh, bukan Kementerian Investasi. Bukan. Oke, biar clear. Intinya saya minta dalam kesimpulan ini bahwa dalam pelaksanaan implementasi pelayanan investasi, baik BP itu harus mengedepankan dan tentang prinsip equal treatment di dalamnya. Pak, izin Pak, supaya tidak terjadi multi-interpretasi. Artinya, yang kejadian ini khusus di wilayah BP Batam. Itu maksudnya. Oh, karena saya tadi berpikir seolah-olah Pak Nusron ini sudah menghajar seluruh bangsa ini gitu. Oh ya, biar clear Pak Nusron. Karena begini, BP Batam itu kan punya undang-undang khusus. Dia punya aturan khusus dalam rangka pengelolaan. Jadi kita clear ini biar wartawan tidak salah kutip. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, diakui atau tidak, kasus Rempang pada akhirnya memang tidak hanya melibatkan
saudara-saudara kita yang tidak sepakat dengan upaya relokasi yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ada pihak dari luar yang sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus yang dihadapi oleh saudara-saudara dari Rembang. Tetapi memang ada dugaan kuat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memiliki interest atau kepentingan tertentu yang mati-matian ikut membela saudara-saudara kita yang tinggal di Rempang. Tentu saja pihak-pihak tertentu yang memiliki interest atau kepentingan tersendiri ingin mencoba untuk menjadi pahlawan kesiangan dengan mencoba untuk menjadi penumpang gelap di balik memanasnya kasus Rempang ini. Kalau Nusron Wahid sebagai wakil rakyat tentu saja kita hargai, kita apresiasi karena memang itulah bagian dari pengawasan atau kontrol yang perlu dilakukan oleh wakil rakyat kepada pihak eksekutif. Dalam hal ini adalah Menteri Investasi. Kita tidak mempersoalkan Nusron Wahid lebih lanjut, itu hak dia. Apakah yang disampaikan terkait dengan tudingan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi tidak melakukan equal treatment terkait dengan keberadaan investor dari berbagai negara. Tetapi itulah yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat di Senayan. Meskipun tentu saja sebagai seorang wakil rakyat tentu saja ketika melakukan rapat dengar pendapat tentu saja harus selalu menggunakan data, menggunakan fakta sebagai dasar argumen untuk menyampaikan hal itu, menyampaikan kritikan, untuk menyampaikan kritikan kepada pihak eksekutif. Yang patut kita waspadai tentu saja adalah beberapa pihak dari luar yang memiliki kepentingan tertentu di balik kasus Rempang yang menghebohkan itu. Tentu saja sebagai ekspresi dan kebebasan berpendapat, tentu saja sah-sah saja di alam demokrasi seperti di negeri kita ini. Namun ada dugaan kuat bahwa mereka lantang berbicara soal kasus Rempang dan dalam tanda kutip berusaha untuk menjadi pahlawan kesiangan di balik kasus Rempang yang memanas itu. Memang tujuan utamanya bukan semata-mata untuk membela saudara-saudara kita di Rempang, melainkan ada kepentingan tertentu yang terkait dengan masalah hasrat dan ambisi kekuasaan. Mereka berusaha mencari celah-celah kesalahan Presiden Jokowi, termasuk diantaranya adalah kasus Rempang ini yang dianggap sangat tidak pro rakyat, bahkan lebih mengutamakan pihak investor daripada harus membela kepentingan rakyatnya sendiri. Tentu saja ini menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah peristiwa yang sangat sensitif, sehingga terus di-blow up, hingga akhirnya menimbulkan banyak polemik, banyak pro dan kontra, dan tentu saja rakyat kita sendiri yang berhak untuk menilai siapa sebenarnya yang memang murni untuk membela kepentingan rakyat Rempang, dan pihak mana saja yang sebenarnya hanya memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Ada tudingan misalnya dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa sakit hati atas kebijakan Presiden Jokowi yang sama sekali tidak berpihak kepada mereka, hingga akhirnya mereka merasa menderita selama Presiden Jokowi berkuasa. Tentu inilah yang patut diwaspadai. Bukan mustahil kasus Rempang ini akan terus di-blow up, akan terus dikapitalisasi menjadi isu-isu politik yang akan di-blow up secara berlebihan di ruang-ruang publik. Itulah sebabnya sebagai wakil rakyat, ya kita sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Nusron Wahid dan kawan-kawan di Senayan. Meskipun demikian tentu saja harus ada keberpihakan dari wakil rakyat bahwa apapun yang dijadikan sebagai dalih dan alasan, proyek strategis Rempang Eco City ini sudah menjadi proyek strategis nasional yang perlu dilakukan. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan investor, melainkan juga untuk kepentingan rakyat di Rempang dan sekitarnya, sehingga tidak jalan di tempat. Dan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berusaha untuk membuat pembangunan di negeri ini berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air. Dalam common sense publik saya kira tidak ada niat buruk atau mens rea dari pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan investor daripada kepentingan rakyatnya sendiri. Karena proyek strategis nasional tidak hanya berlangsung di Rempang City saja, tetapi juga di wilayah-wilayah yang lain. Wallahu alam bisawab.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.